Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang adalah pelajaran yang terakhir dari etika seorang muslim, dari pelajaran akhlak, yaitu bab yang terakhir apa? Yaitu etika bertetangga. Bagaimana kita bertetangga dengan sesama seorang muslim, bagaimana akhlak kita kepada mereka, bagaimana perbuatan kita kepada mereka. Ini harus kita perhitungkan, karena tetanggalah yang sangat berjasa kepada kita, karena hidupnya bersebelahan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Paham ya? Jadi kalau dengan sesama tetangga itu kita harus menghormati mereka, apalagi yang lebih tua, dan mengasihi yang lebih muda. Berbuat baik kepada mereka, disapa tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan di dalam riwayat lain disebutkan hendaknya ia berperilaku baik terhadap tetangganya. Muttafaq alaih. Orang yang beriman itu pasti menghormati tetangganya dan pasti berbuat baik kepada tetangganya. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Selanjutnya yang kedua adalah bangunan yang kita bangun jangan mengganggu tetangga kita. Misalkan kita sedang membangun rumah, otomatis kan berisik. Nah, sebisa mungkin jangan pada malam hari, karena malam hari mereka itu sedang istirahat, bisa mengganggu mereka. Hendaknya sebelum membangun rumah, misalkan izin dulu kepada tetangga, Pak, saya mau bangun rumah, saya mohon maaf kalau misalkan nanti berisik atau kegaduhan. Izin terlebih dahulu, agar supaya tetangganya ridho, sehingga tidak ada permasalahan yang akan datang. Tidak membuat mereka tertutup dari sinar matahari atau udara. Buat rumah yang tinggi sehingga apa? Tetangganya nggak dapat matahari karena ketutupan rumah yang tinggi tersebut. Dan kita tidak boleh melampaui batasnya, baik merusak atau mengubah miliknya. Jangan sampai seperti itu, bangun rumah sampai mengubah milik tetangganya, itu jangan sampai seperti itu, karena hal tersebut menyakiti perasaannya. Misalkan mereka orang miskin, tidak bisa nyewa tukang, itu bagaimana? Mentang-mentang kita kaya, kita bisa berbuat seenaknya. Nggak boleh seperti itu. Paham ya? Jadi kita harus menjunjung tinggi kehormatan seorang tetangga. Selanjutnya yang ketiga adalah hendaknya kita memelihara hak-haknya di saat mereka tidak ada di rumah. Misalkan mereka pulang kampung, maka kita jaga hak-hak mereka. Atau mereka sedang berpergian, kita jaga hak-hak mereka. Paham ya? Kita jaga kehormatan mereka dari tangan-tangan orang yang jahil. Dan hendaknya kita ulurkan tangan atau bantuan dan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Ada saudaranya yang membutuhkan, kita tolong mereka. Ada saudaranya yang tetangganya, ada tetangganya yang butuh pertolongan, atau tetangganya yang butuh terkena musibah, kita tolong mereka. Serta memalingkan mata dari wanita mereka yang dan merahasiakan aib mereka. Kalau misalkan tetangganya itu ada seorang perempuan, jangan kita pandangi terus menerus, karena itu berdosa, sama aja maksiat mata. Kemudian kalau tetangga kita punya aib, jangan disebarluaskan, jangan digosipkan. Kita simpan untuk diri kita sendiri. Jangan sampai orang-orang itu tahu aib tetangga kita dari jalan kita. Nauzubillahi min dzalik, dosanya itu berlarut-larut. Tidak boleh seperti itu. Yang keempat, tidak melakukan suatu kegaduhan yang mengganggu mereka. Seperti suara radio atau TV, itu dikeraskan suaranya sehingga sampai tetangga itu terdengar, mengganggu istirahat mereka. Style musik keras-keras ini nggak boleh, karena mengganggu mereka. Atau mengganggu mereka dengan melempari halaman mereka dengan kotoran, naudzubillah, atau menutup jalan bagi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman.
Kemudian Nabi ditanya oleh para sahabat, siapa wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa tentram karena perbuatannya. Muttafaq alaih. Naudzubillah min zalik. Jangan sampai kita itu tetangga dengan seseorang sehingga kita membuat orang tersebut tidak nyaman. Itu jangan sampai seperti itu. Paham ya? Selanjutnya yang kelima adalah jangan kikir untuk memberikan nasihat dan saran kepada mereka. Dan seharusnya kita ajak mereka berbuat yang ma'ruf atau berbuat baik dan mencegah yang mungkar dengan bijaksana atau hikmah dan nasihat yang baik tanpa maksud menjatuhkan atau menjelek-jelekan mereka. Kalau tetangganya salah, kita ingatkan dengan apa? Dengan akhlak, dengan adab. Jangan ingatkan itu keras-keras di depan khayalak ramai, malah akan membuat tetangga itu malu dan sakit hati. Jangan sampai seperti itu. Kita omong diam-diam, seperti ini tuh salah, kamu itu harusnya sholat, tidak boleh nggak sholat, kamu itu nggak boleh minum minuman keras. Seperti itu dinasehati secara bijak, sehingga kalau misalkan hidayah Allah itu datang, dia akan sadar. Dan orang yang menasehati tentu akan mendapatkan pahala. Tapi jangan menasehatinya dengan menjelek-jelekan mereka, itu sama aja malah membuat sakit hati untuk mereka. Paham ya? Diajak untuk berbuat baik, misalkan ayo sedekah yuk ke tempat sini, ayo ngelawat yuk ke tempat sini, ayo sholat jenazah yuk di masjid ini, ayo kita ke majelis taklim ini untuk belajar. Nah seperti itu, diajak untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, istilahnya seperti itu. Paham ya? Kemudian yang keenam, hendaknya kita selalu memberikan makan kepada tetangga kita. Apabila kita kelebihan rizki oleh Allah, diberi rizki yang lebih oleh Allah, maka kita sisihkan rizki tersebut, kita kasih tetangga kita. Paham ya? Karena siapa tahu tetangga kita itu lebih membutuhkan makanan yang kita buat, kita perbanyak, kita bikin hajatan, jangan lupakan tetangganya. Kita ada tasyakwa makan enak, jangan lupakan tetangganya, diberi walaupun sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur atau daging yang ada kuahnya tersebut, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi kalau sekarang jangan kuahnya aja, dagingnya juga dikasih. Jangan mentang-mentang Rasulullah bersabda diperbanyak kuahnya, bukan berarti kuahnya aja yang dikasih, tapi dengan daging-dagingnya. Paham ya? Dibagi adil, istilahnya seperti itu. Yang ketujuh, hendaknya kita turut bersukacita di dalam kebahagiaan mereka dan berduka cita di dalam duka mereka. Kalau misalkan tetangga kita mendapatkan rizki yang banyak, kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan rizki kepada mereka. Kalau misalkan tetangga kita misalkan ada sanak keluarganya yang meninggal, kita juga ikut berduka cita, ikut bersedih atas musibah yang dia terima. Kita jenguk bila ia sakit, kita tanyakan apabila ia tidak ada, kemana aja, kok nggak ada dari kemarin. Nah seperti itu, tanya keadaannya, tanya kabarnya, bersikap baik bila menjumpainya, disapa. Dan hendaknya kita undang untuk datang ke rumah. Kalau misalnya kita punya kelebihan rezeki, kita undang datang ke rumah untuk makan bersama. Hal-hal seperti itu mudah membuat hati mereka lunak dan sayang kepada kita, sehingga antar sesama tetangga itu saling menghormati dan saling kasih sayang. Paham ya? Yang kedelapan, hendaknya kita tidak mencari-cari kesalahan atau kekeliruan mereka dan jangan pula senang bila mereka keliru. Tetangganya salah, jangan dicari-cari kesalahan, diadukan ke ketua RT misalkan. Jangan seperti itu. Kita buat mereka itu sadar dengan menasehatinya secara diam-diam, menasehatinya dengan secara lemah lembut, sehingga mereka akan sadar. Bahkan seharusnya kita tidak memanfaatkan kekeliruan dan kealpaan mereka, kekhilafan mereka. Paham ya? Selanjutnya yang terakhir adalah yang kesembilan, hendaknya kita sabar atas perilaku kurang baik mereka terhadap kita. Andaikan ada tetangga kita yang usil, yang
membuat kita tidak nyaman, maka kita harus sabar. Harus sabar sampai mereka itu mendapat hidayah dari Allah dan meminta maaf. Jadi harus sabar terlebih dahulu. Pasti manusia itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ketika kita bertangga dengan orang yang buruk, maka kita harus sabar. Jangan kita lawan juga. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Disebutkan diantaranya adalah seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguan itu hingga keduanya dipisah oleh kematian atau kepergiannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Cukup sekian pelajaran hari ini. Ini adalah pembahasan yang terakhir dari kitab Etika Seorang Muslim. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengamalkannya, walaupun di sedikit demi sedikit, nggak secara langsung. Apapun yang ada di dalam kitab ini diamalkan, sehingga ilmu adik berarti bermanfaat. Berarti adik-adik mempunyai ilmu, ilmunya dimanfaatkan akan mendapat keberkahan oleh Allah. Yang saya sampaikan ini tentu banyak sekali kekurangannya, maka dari itu saya memohon maaf kalau misalkan ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.